sepanjang soal LBI. Dia tuh teksnya singkat-singkat. Makanya itu, aku mau ngasih kalian beberapa tips buat ngerjain soal-soal PPU. Baik nanti untuk yang kita kuis, diskusi, atau buat nanti UTBK. Dan aku yakin ini bisa kalian aplikasikan nantinya. Sebelumnya aku mau cerita nih guys. Kebetulan aku itu tuh suka baca dari kecil. Dan aku itu bisa baca cepat. Karena dulu kebetulan aku pernah tergabung di komunitas literasi waktu SD dan aku diharuskan membaca cepat gitu kan. Jadi skill membaca cepat itu berguna banget buat aku untuk mengerjakan PPU. Aku mau nanya, di sini siapa yang suka baca novel? Atau kayak baca apapun deh, biasanya novel nggak sih? Yang kayak sekali duduk langsung habis, ada nggak yang suka baca novel mungkin? Yang cewek-cewek nih biasanya suka baca novel, novel apapun deh guys, kayak romance kah, fantasi kah. Kalau misalnya kalian bisa baca cepet, itu berguna buat subtes-subtes yang isinya itu teks-teks. Contohnya seperti PPU. Kalau dari kalian ada yang bisa untuk baca cepet, aku saranin kalian untuk mengerjakan PPU dimulai dengan baca dulu. Karena apa? Karena gini, PPU itu seperti yang aku bilang tadi, akan ada soal di mana dia itu tuh menanyakan kesimpulan. Dan kesimpulan yang tepat itu tuh mostly kita harus bisa baca dari atas sampai bawah. Nggak bisa kita kayak mm, baca soal, terus habis itu kita kayak ngelihat di satu kalimat, langsung ketemu, itu nggak bisa. Kalau kesimpulan. Bersyukur kalau misalnya kita dapat soal yang bacanya kayak per kalimat aja ya. Gimana kalau misalnya harus satu paragraf atau beberapa paragraf dibaca? Itu kan tetap membutuhkan skill cepet kan guys. Nah, saranku itu yang pertama adalah baca cepet dulu kalau kamu bisa. Karena dengan baca cepet itu, semisalnya pun kamu nanti ketika baca soal terus lupa jawabannya apa, kamu tuh udah dapet gambaran tadi kamu nemuin soal tema-tema kayak gini tuh di bagian mana, di kalimat mana. Jadi kamu nggak baca, nggak harus meresapi dari ulang gitu. Dan oh, jangan bahas ini dulu. Aku bahas ke tips kedua deh. Kalau misalnya kalian kurang bisa untuk membaca cepat karena belum terlatih, bisa baca soal dulu. Jadi, em, nanti at the end setelah baca soal, terus kalian tahu apa yang ditanyain, kalian bisa lihat ke soal. Ke soal maksudnya lihat ke teks. Kayak kira-kira tuh jawabannya ada di bagian mana. Jadi, tekniknya tuh kayak scanning gitu guys. Mana nih kata-katanya yang match, yang ada keywordnya gitu. Tapi yang jadi poin minus dari tips ini adalah kemungkinan kalian untuk overwhelm dan pusing. Gini guys, karena nanti kalian itu kan baik tryout ataupun mengerjakan soal UTBK, itu kan nanti kan di depan layar ya guys ya. Dan kita itu tuh nggak tahu soal-soal dengan banyak teks itu tuh ada di subtes yang keberapa sih? Bisa jadi ada di subtes akhir. Kalau misalnya udah di subtes akhir, udah di fase-fase kepala kita tuh mumet banget, udah gitu kayak cahaya laptopnya tuh bikin sakit mata, bikin mata pedih, bikin mual, bikin pusing. Terus biasanya ruangan UTBK-nya dingin, tamatlah sudah. Kalian bisa baca. Kalian tuh kayak scanning, tapi tuh kayak rasanya tuh gak nemu-nemu. Berkali-kali. Itu dia hal yang paling aku takutin semisalnya ada dari kalian yang melakukan teknik scanning. Kayak persentase kalian untuk pusing karena buru-buru apa dan gak menemukan jawaban atau bagian yang sesuai karena buru-buru itu besar banget. Apalagi semisalnya subtesnya itu dikerjakan di saat otak kalian tuh udah nggak
udah nggak connect gitu rasanya, udah nggak bisa bekerja gitu. Itu PR banget guys, gitu. Jadi saranku, karena kita masih punya beberapa bulan lagi nih sebelum UTBK, ayo kita bisa mulai belajar membaca dengan cepat. Semisalnya pun kayak masih tertatih-tatih atau kayak ada beberapa yang bisa baca cepat, ada yang enggak, dicoba-coba dulu aja guys. Tapi kalau misalnya kalian kayak ngerasa, ah aku mah baca nggak bakal pusing, aman aja kak, misalnya aku scanning nanti mah bisa diatur. Nggak apa-apa, kalau misalnya mau baca soal dulu, baru ngeliat ke teks. Itu up to you guys, itu suka-suka kalian gitu. Oh, aku ngeliat ada kelinci di sini. Halo Andika Nugraha, lucu banget. Kelinci bajunya pink, halo. Oke, mungkin Andika, kamu ada yang mau ditanyain nggak nih terkait pembahasan tadi? Atau mungkin yang lain? Desinta, Yasmin, Ali, Ailin, Nita, Yuda? Belum Kak, nanti Oke, udah belum ada. paham Nanti insya sejauh Allah ini. penjelasanku masih aman ya guys ya, masih jelas ya. Oke, oh ya, eh kalau misalnya penjelasan aku nih ya guys terlalu cepet, kalian bisa skip, bukan skip, maksudnya kayak kalian on mic aja terus bilang kayak kak maaf kecepatan. Itu nggak apa-apa ya guys, nggak apa-apa, langsung cut aja. It's okay kalau kalian merasa ucapan aku terlalu was-was-was atau cepet-cepet. Oke, setelah kita tahu apa itu PPU, terus gunanya PPU itu apa, dan tips gimana kita bisa ngerjain PPU, aku akan mulai ngebahas mengenai yang, mengenai isi-isi materi yang ada di PPU. Mungkin secara ya garis besarnya aja guys. Kalau nggak salah, tadi tuh aku udah sempet mention yang namanya semantik. Nah, semantik itu adalah salah satu materi yang akan kalian pelajari di UTBK. Kurang lebih, semantik itu tuh kayak ya makna kalimat lah, makna kata pada sebuah kalimat. Biasanya makna kata itu tuh bisa sesuai dengan katanya atau bisa bergeser ke makna lain karena dia ditempatkan di sebuah kalimat yang ya mungkin punya maksud dan arti yang lain sehingga membuat kata tersebut menjurus ke arti yang bukan harfiahnya. Nah, nanti untuk materi-materi kayak gitu itu akan kalian temukan di soal-soal semantik dan submaterinya itu cukup banyak dan menurutku paling banyak di antara tiga materi lainnya. Yang pertama ada makna denotatif. Secara singkat, makna denotatif itu tuh kayak makna asli. Ya kamu kalau misalnya ngomong, misalnya apa ya, gunung, ya gunung. Gunung adalah sebuah apa kayak eh, bisa dibilang kayak gunung ya gunung gitu. Ya kan kalian bisa langsung menggambarkan kan gunung adalah sebuah gunung. Titik gitu. Itu denotatif karena dia kayak sesuai dengan maknanya. Lalu em, nih makna konotatif. Nah, makna konotatif itu dia kata yang sudah memiliki pergeseran makna. Biasanya tuh ya mungkin bisa dibilang kayak dia tuh ada katanya, dia tuh sebenarnya katanya tuh biasa aja, tapi karena ditempatkan di sebuah kalimat yang mengandung makna lain, makanya makna kata itu tuh bisa bergeser. Seperti itu. Mungkin nanti untuk contoh lebih jelasnya akan kalian temukan di soal-soal yang akan aku berikan nanti. Terus, submateri selanjutnya itu ada sinonim dan antonim. Kalian pasti udah nggak asing kan sama dua kembaran ini nih, sinonim dan antonim. Sinonim itu
yang kesamaan kata, dia yang punya makna yang sama, sedangkan antonim itu lawan kata. Terus ada juga semantik di mana dia membahas tentang perubahan makna kata. Lalu setelah itu juga ada idiom. Kalau misalnya kalian lupa, idiom itu tuh kayak apa ya? Kata gabungan dua kata yang punya makna khusus. Kayak misalnya makna kiasan deh, makna kiasan. Misalnya meja hijau. Meja hijau itu bukan meja warnanya hijau, tapi pengadilan. Terus misalnya kambing hitam. Apakah kambing hitam artinya kambing yang warnanya hitam? Enggak. Artinya orang yang biasanya disalahkan. Terus juga kayak naik daun. Apakah kita bisa naik ke daun? Bisa sih kalau daunnya daun pisang. Tapi maksudnya bukan naik daun yang itu ya guys. Ini naik daun artinya terkenal gitu. Itu namanya idiom. Terus subtes materi yang biasanya di submateri yang biasanya dipelajari di semantik ada juga diksi. Diksi itu pilihan kata. Kurang lebih kayak gitu artinya. Oke, setelah semantik di PPU kita juga akan membahas yang namanya sintaksis. Nah, ini jujur guys, kebetulan aku mau cerita sedikit. Dulu tuh aku ketika SMA, sebenarnya aku adalah anak linguistik alias aku anak bahasa. Jadi, mata pelajaran bahasaku itu tuh kayak lebih berat daripada pelajaran bahasa Indonesia yang dipelajari sama jurusan MIPA dan apa IPS itu. Dan sintaksis ini adalah materi yang paling aku benci ketika di kelas. Gak ngerti kenapa aku gak suka banget sama ini. Karena kayak kita tuh harus bisa merecognize mana itu subjek, predikat, keterangan, dan lain-lain. Gitu guys. Dan ternyata teks-teks yang kita baca itu tuh nggak semudah menentukan subjek kayak cuma di kalimat ibu pergi ke pasar. Itu gampang. Ibu subjek, pergi predikat, ke pasar keterangan, dan lain-lain. Itu gampang kan guys. Tapi teks-teks yang nanti dikeluarkan itu tuh jauh lebih memusingkan daripada itu. Dan cara satu-satunya yang paling bisa kita lakukan untuk menguasai semantik ini adalah dengan sering-sering latihan sendiri. Kayak dari sebuah teks, itu kita kayak per kalimat, kita harus bedah satu-satu. Kayak mana subjek, mana predikat, mana keterangan, mana objek, mana ini, mana itu, mana kayak kata sambungnya, dia pakai konjungsi apa, itu harus kita recognize satu-satu. Itu menurutku, tapi ya guys, setelah aku belajar, ternyata semantik itu seru. Dari anak yang nggak suka, jadi aku yang five-nya tuh PPU PBM, aku ngerasa semantik itu seru. Ternyata seru. Tapi emang sih di awal-awal emang senyebelin itu. Tapi percayalah guys, semakin kalian belajar, kalian akan semakin jatuh cinta dan suka. Gitu. Nah, buat submateri sintaksis, itu ada tiga. Ada frasa, klausa, dan kalimat efektif. Frasa itu tuh, dia itu tuh kayak sebuah kata, sebuah gabungan dari beberapa kata, tapi dia nggak memuat subjek sama predikat. Subjek, predikat itu kata kerja ya. Misalnya, sangat besar. Sangat besar itu kan bukan sebuah kalimat, ya kan? Nggak jelas sangat besar. Terus misalnya kayak di atas meja. Di atas meja itu, di itu kan eh, keterangan ya guys ya. Keterangan tempat gitu. Itu berarti dia nggak mengandung sebuah subjek dan juga preposisi.
Preposisi maaf, nggak mengandung sebuah kata kerja. Nah, kalau misalnya klausa, dia itu tuh gabungan dari beberapa kata, tapi dia mengandung subjek dan predikat. Itu bedanya sama frasa. Tapi, yang ada tapinya, ada tapi lagi nih. Klausa itu beda sama kalimat. Bisa dibilang klausa itu tuh kayak kalimat tapi belum sempurna. Karena dia tuh kayak terlalu simple atau belum bisa dibilang sebagai kalimat yang sempurna. Itu klausa. Dan biasanya klausa itu nggak ada titik. Karena kalian tahu kan, titik itu kan menjadi salah satu penanda akhir kalimat. Nah, klausa ini nggak punya titik karena dia bukan kalimat. Terus nanti di sintaksis, kalian juga akan belajar mengenai kalimat efektif. Kalimat efektif itu yaitu dia tuh harus punya, kurang lebih nih yang aku inget, dia tuh teorinya, dia tuh harus punya subjek dan predikat, dia itu gak boleh bermakna ganda, dia itu tuh gak boleh pleonasme. Pleonasme tuh kayak berlebihan atau pemborosan kata. Misalnya, aku sangat amat senang akan hal ini. Sangat amat. Kalau udah pakai sangat, gak usah pakai amat. Kalau udah pakai amat, gak usah pakai sangat. Karena itu disebut pleonasme atau melebih-lebihkan. Kayak gitu. Pemborosan kata lah istilahnya. Seperti itu. Oke, kalau selanjutnya ada materi morfologi. Nah, morfologi ini tuh kayak apa ya, kurang lebih. Dia tuh isinya itu tuh ngebahas mengenai imbuhan. Kalian pasti udah tahu kan imbuhan. Sebenarnya afiks sih ngomongnya. Kalau bahasa linguisnya tuh afiks. Nanti ada prefix, infiks, sufiks gitu. Kayak imbuhan yang adanya di awal, adanya di tengah-tengah, terus ada di awal dan akhir. Itu namanya imbuhan. Nanti kita akan belajar di morfologi. Terus ada juga konjungsi. Mungkin kalian udah nggak asing dong ya sama konjungsi ini. Konjungsi itu kata sambung. Jadi misalnya kayak dan itu tuh dia masuk dalam konjungsi dan atau tetapi itu masuk ke dalam konjungsi. Nanti itu kita akan belajar beberapa konjungsi. Singkat aku tuh ada konjungsi koordinatif, korelatif, subordinatif, sama antar kalimat. Nanti itu cabang-cabangnya ada lagi, seperti itu. Terus yang terakhir ada preposisi. Preposisi itu kata kayak kata hubung, itu kata depan lah, bisa dibilang kata depan. Di ke daripada yang istilahnya untuk memberikan keterangan. Nah, salah satu ciri-ciri nih untuk mengetahui di sebuah kalimat di mana keterangan adalah dengan mencari preposisi. Karena biasanya setelah preposisi bagian kata tersebut, beberapa kata itu akan dikelompokkan sebagai kata keterangan. Nanti aku bakal kasih kalian cheat sheet-nya guys buat mengetahui bagaimana cara mengelompokkan atau kayak apa ya, merecognize lah suatu kalimat ke dalam bentuk kayak mana subjek, mana objek, mana predikat, dan sebagainya. Oke, sampai di materi ketiga nih guys. Ada yang mau kalian tanyain nggak? Atau mungkin kalian mau sharing? Kalian kayak ngerasa, aku kesulitan deh kak kayaknya nanti di subtes, di materi yang ini. Atau kayak gimana mungkin? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, berarti aku anggap masih aman ya teman-teman. Boleh reactionnya mungkin kalau masih aman? Aman tidak, aman tidak? Itu Kak ada yang tanya mungkin di kolom chat Zoom-nya. Ada, sebentar ya. Wait, wait. Oh, oke. Oh, maaf aku tadi kolom chatnya ketutupan guys. Maaf ya.
Oh, yang pun tadi yang nanya, boleh di SS? Boleh. PDF-nya di-share. Ya, akan aku share guys di grup. Aman aja, aman. Kak, konotasi dan idiom samakah? Apa beda? Hmm. Konotasi sama idiom itu beda. Karena seperti yang aku bilang tadi guys, idiom itu dia itu gabungan dari beberapa kata. Sementara konotasi itu tuh biasanya tuh cuma satu kata, tapi dia tuh bermakna kata yang lain. Kayak tadi nih, misalnya nih, em, idiom itu apa ya? Memerintah dengan tangan dingin. Tangan dingin. Tangan dingin tuh artinya kayak memerintah dengan cara yang kejam. Itu kan gabungan dari dua kata kan. Terus kayak tadi meja hijau itu kan juga gabungan dari dua kata tuh. Tapi kalau misalnya konotasi, dia itu tuh cuma satu kata, tapi karena ditempatkan di kalimat lain, dia jadi punya makna yang lain. Beda dengan yang denotasi. Kalau denotasi, ya dia makna katanya even ditempatkan di suatu kalimat akan sama dengan makna kata itu ketika berdiri sendiri. Begitu. Nanti mungkin untuk penjelasan lebih lengkapnya atau contoh-contohnya akan langsung aku berikan di itu ya guys, soal-soal nantinya. Kebetulan nanti aku bakal kasih beberapa soal nih ke kalian, tapi insya Allah nggak akan susah kok. Hehe, aman aja, aman aja. Tidak perlu takut. Aku baik kok guys, ngasih soalnya juga belum banyak-banyak. Kita lihat minggu-minggu ke depan. Hehehe. Oke, selanjutnya ya. Em, em, Oke, dan materi terakhir yang akan kita pelajari nantinya di PPU adalah paragraf. Ini dia guys, kalian bisa baca mungkin ya materinya. Mungkin aku nggak akan mengacu ke sini, tapi aku akan langsung jelaskan aja. Jadi untuk materi paragraf ini, nanti tuh kita akan belajar menentukan judul, terus menentukan tema, menentukan ide pokok, menentukan kalimat utama, dan mengambil kesimpulan. Dan biasanya nih guys, ada juga di mana dia itu tuh nge-divide atau memisahkan memisahkan paragraf gitu. Jadi misalnya nih, ada 10 kalimat. Nanti itu kalian tuh harus bisa tahu kira-kira di kalimat manakah yang bisa dipecah supaya satu paragraf itu bisa jadi dua. Biasanya paragraf itu bisa dipecah jadi dua ketika mereka memiliki dua ide pokok atau dua gagasan utama. Karena satu paragraf itu apa kayak seyogyanya itu tuh hanya memiliki satu ide pokok. Ide pokok lainnya itu turun ke paragraf selanjutnya. Seyogyanya begitu. Makanya itulah penting kenapa kita harus bisa mencerna sebuah kalimat dengan baik. Karena dari situlah kita bisa tahu apakah kalimat ini masih nyambung ke ide pokok yang tadi, apa dia udah membuat ide pokok yang baru. Nah, itu nanti akan kita pelajari di materi mengenai paragraf. Seperti itu. Oke, paragraf ini kan udah materi terakhir ya. Ada yang mau ditanyain nggak nih guys? Kira-kira. Atau mungkin dari penjelasan ini ada yang kayak kalian masih kurang pahami mungkin? Apakah aman? Apakah aman? Boleh emotnya, emotnya, emotnya. Aku sangat menghargai emot kalian loh guys, hohoho, karena itu membuat kayak lebih berwarna dan lucu.
Sering-sering ngemot, guys. Aku suka kalau ada yang ngemot. Hihi. Oke, kata Nita aman. Terima kasih, Nita. Baiklah. Tadi Kak udah boleh tanya nggak? apa? Tadi ada yang komen ya? Ada Izin yang aku siapa tuh? Kamu tidak keluar ya di sini. mau tanya boleh? Boleh. Oke kan PPU kan ada sinonim sama antonim gitu ya. Itu kita harus ngafalin atau ada tips gitu ya biar bisa ngerjain di soalnya nanti. Terima kasih Kak. Oke. Oke, mau sayang tadi nama kamu siapa? Aku tidak kayak gak nama kamu nggak nge-pop up gitu di aku. Nama kamu siapa tadi? Yasmin Kak. Oke, hai Yasmin, makasih sudah bertanya. Iya halo Kak. Mm-mm. Untuk sinonim dan antonimnya guys ya. Kalau jujur nih, kalau aku pribadi, karena aku udah tertarik sama bahasa dari kecil, jadi untuk materi sinonim dan antonim itu tuh nggak terlalu menjadi PR untuk aku. Karena kayak somehow ketika aku ngebaca suatu kata, aku udah bisa menyimpulkan, oh kata ini nih maknanya tuh ini, sama kayak kata ini gitu. Tapi, kalau misalnya dari kalian ada yang merasa kesulitan atau belum terbiasa, masih bingung nih sama makna kata, kalian bisa sering-sering membaca. Begitu. Gini deh. Mungkin aku nanti bisa sediakan untuk teman-teman kayak beberapa catatan tambahan ya di luar dari materi PPT. Insya Allah akan aku buatin untuk teman-teman. Semisalnya masih ada yang kesulitan untuk suatu materi kayak misalnya tadi sinonim antonim, masih ada yang kesulitan untuk merecognize makna dari sebuah kata itu apa, nanti insya Allah akan aku buatkan. Tapi di luar dari catatan aku nanti, kalian juga harus sering-sering latihan. Dan sering-sering ini guys, setiap kalian ngerjain soal, karena nanti aku ingin menekankan banyak ngasih soal, usahakan even kita enggak ketemu secara tatap muka, dan bisa jadi kalian itu ngerjain soal kayak kalau misalnya punya tab kan bisa langsung checklist atau kayak disilang nulis langsung di tab gitu kan. Kalau misalnya kalian belum punya device itu, aku sarankan untuk print out lembarannya, lalu nanti kalian coret-coret untuk kayak ngasih misalnya nih, kayak ada beberapa kata, nanti kalian bisa tulis, oh maknanya ini, maknanya ini. Jadi dari sana kalian itu tuh bisa kayak belajarnya tuh effortless gitu. Kalian ngebahas soal sekaligus belajar gitu guys. Nanti insya Allah aku akan tetap kasih materinya, tapi di luar itu aku harap kalian tetap banyak-banyak baca dan banyak-banyak buat eh, pembahasan lah istilahnya setiap kita ngerjain soal. Kurang lebih begitu. Apakah jawaban aku bisa membantu kamu? Gimana gimana? Udah aman? Bisa ya Kak. Oke, udah aman ya. Nah, ini guys, contohnya nih kayak Udah tadi. Kak. Misalnya dari kalian ada yang merasa kesulitan di suatu materi atau submateri, kalian boleh banget bilang ke aku kesulitan kalian itu di mana, dan nanti itu akan aku jadikan semacam apa ya, kayak bisa jadi nih ketika semua materi kita udah kita bahas, nanti kita bisa balik lagi ke materi di mana beberapa dari kalian mungkin masih bingung atau masih butuh banyak latihan di sana. Jadi semisalnya kalian masih ada yang kurang mengerti atau kurang paham di beberapa materi atau submateri, boleh banget kasih tahu aku supaya nanti itu bisa jadi catatan kita juga. Seperti itu. Nggak harus nggak harus di Zoom kok guys ngasih taunya. Boleh langsung chat aku aja
nanti kalau misalnya kalian mau. Itu. Um, wait, mungkin aku kasih nomor ya. Aku nanti kasih nomor aku deh guys. Ada nggak sih? Iya deh, ada kok nomor aku di grup, tapi nanti aku kasih lagi deh di sini supaya kalian bisa langsung copy terus paste dan save nomor aku. In case kalian mau nanya-nanya soal dan sebagainya. Oke, untuk selanjutnya aku lupa jujur habis ini mau bahas apa nih. Mari kita lihat. Next itu kita mau ngebahas oh wow, kita kita langsung ngerjain soal teman-teman. Nah, ayo teman-teman, kita bisa mengerjakan soal sekarang nih mungkin. Ini device, bentar. Kalau misalnya kalian pakai laptop, kalian bisa langsung scan barcode-nya untuk ngerjain ini. Berhubung berhubung ini masih perkenalan lah ya, aku nggak akan kasih batasan waktu. Ini kayak cuma ya supaya kalian tahu aja sih contoh soalnya apa. Tuh, untuk linknya sebentar. Aku bisa kasih di grup supaya yang mungkin device-nya sama kayak kayak satu device nih sama Zoom-nya bisa langsung klik di grup. Wait, wait. Mana tunggu ya teman-teman. Hmm, oke. Oke, teman-teman, udah aku kirim di grup ya buat pengerjaan PPU-nya. Mungkin aku akan kasih waktu sampai 19, ya paling lama 19.35 deh guys. Atau ya deh 35 deh guys, biar 10 menit pas in case mungkin ada yang bingung. Jangan deh. Yaudah deh, nggak apa-apa deh. Nanti mungkin aku agak interupsi di tengah-tengah, nggak apa-apa. Mungkin kalian bisa baca-baca aja. Dan soalnya dikit kok guys, cuma ada 3. Nanti aku akan lihat poin kalian. Ho ho ho. Aman guys, ini nggak akan dijadiin penilaian or something. Aku cuma mau tahu aja kayak seberapa jauh kalian sudah mengenal sebuah soal-soal subtes. Aman ya kalau misalnya udah aku kasih di ini. Udah aku kasih di chat. Mungkin aku sekalian ngerjain. Aku mau minum dulu ya guys. Hehehe. Selamat mengerjakan. Hmm, Firza udah. Nita udah nomor 2 terkecoh. Terkecoh nggak tuh kayak PBM. Masa sih susah Firza. Oke, noted ya guys ya. Kayaknya kalian harus aku banyakin soal nanti. Tenang aja guys, aku punya banyak banget soal buat aku kasih ke kalian nanti. Kita masih punya banyak waktu buat belajar. Jadi aman aja kalau ada yang masih terkecoh. It's okay. Namanya juga masih percobaan pertama kan Yuda. It's okay, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa guys, namanya juga percobaan. Ya Yasmin sudah
Applause guys, applause buat kalian semua. Alhamdulillah udah banyak yang udah ya. Gak apa-apa guys, kalau dari kalian ada yang merasa kesusahan, terus masih ada yang terkecoh, namanya juga belajar. Emang takes time kok guys, tapi trust me, kalau kalian udah di kampus impian, it will worth it, worth the price, worth the tears, dan worth ketika mata kalian pedih ngerjain soal karena kebanyakan ngelihat layar laptop, layar komputer atau layar HP. Semuanya kan worth it guys, aman aja. Oke, aku rasa karena sudah banyak nih ya yang udah selesai ngerjain contoh soal, materi selanjutnya adalah, oke, ini aku ingin membahas kontrak belajar. Oke teman-teman, jadi untuk kontrak belajar ini aku punya beberapa bisa dibilang syarat atau kayak ketentuan-ketentuan yang harus teman-teman ikuti kalau ingin belajar PPU dengan aku. Yang pertama, karena kita itu lewat Zoom, lewat offline, aku akan kasih kalian batas waktu untuk kayak datang nih atau join Zoom itu 10 menit setelah Zoom dimulai. Jadi, nanti kan untuk link kan akan diberikan 30 menit ya sebelum kelas berlangsung. Sebenarnya aku berharap 5 menit atau 10 menit sebelum teman-teman itu udah ada di room. Jadi, nanti rencananya ketika jam tank di jam ketika kita harus ngajar, aku akan langsung memulai. Dan teman-teman yang nanti terlambat, entah karena jaringan atau alasan apapun itu, akan aku berikan waktu 10 menit untuk join lagi. Untuk maksudnya kayak join lah istilahnya. Kalau misalnya udah lebih dari 10 menit, terus ada yang join, aku minta maaf dan akan aku sampaikan dari sekarang kalau kalian tidak bisa mengikuti pelajaran secara langsung. Jadi mungkin privilege yang gak akan bisa kalian dapat adalah kalian gak bisa bertanya sama aku. Dan kurang leluasa untuk membahas soal. Karena guys, even kita mungkin punya rekaman, feels untuk belajar rekaman itu akan beda dengan belajar langsung. Pertama, kalian harus nyiapin mood lagi untuk belajar sendirian dan cuma rekaman video. Jujur, aku pribadi kurang works ya di aku ya. Rasa malasnya itu akan sangat ada, teman-teman. Jadi aku encourage kalian untuk tetap ikut kelas dengan rutin, tanpa harus menggantungkan diri kepada rekaman Zoom. Seperti itu. Oke, kita deal ya. Buat kesepakatan ini sudah aku sealed nih. Menurutku 10 menit itu udah lama banget ya guys. Ya itu nggak sebentar kan 10 menit itu. Aku nggak setega itu kok guys buat kayak 1 menit telat. Gak boleh gitu nggak. Aman aja. Karena aku tahu kadang emang ada trouble juga. Entah kayak loading kah atau kayak ngehang. Itu bisa aja terjadi. Jadi aku kasih waktu maksimal 10 menit. Oke. Terus, semisal nih, ketika kita udah belajar, udah ngebahas soal, udah kuis, di 10 menit terakhir, atau di sesi kosong yang ada, semisalnya teman-teman mau tanya-tanya aku tentang apapun itu, mau sharing, apa kamu mau komen kayak, Kak, tadi soalnya susah banget, besok belajar lagi dong soal yang ini, atau kalian kayak, Kak, sumpah kayaknya otak aku lagi nggak bekerja deh akhir-akhir ini, aku burn out banget. Please kasih tips aku buat bla bla bla. Itu kalian boleh tanyain aja, kayak langsung on mic atau chat. Itu boleh banget. Aku ngebuka diri aku untuk ditanyain sama kalian apapun itu pertanyaannya. Itu baik terkait PPU kah atau kalian mau nanya tips and trick ngerjain apapun itu, insya Allah akan aku kasih ke kalian guys untuk tips-tipsnya.
Gitu. Feel free ya, pokoknya buat nanya ke aku. Even nggak lagi waktu ngajar pun, kalian boleh kok guys buat nanya ke aku. Ah, Kak Abigail, Yuda, siapa itu Kak Abigail? Apakah Kak Abigail juga salah satu bagian dari Reduka? Aku kurang tahu. Aku kurang tahu, Yuda. Ada apa memangnya? Apakah ada sesuatu? Aku pribadi kurang tahu. Oke, guys. Oh, iya kah? Oh, aku kurang tahu jujur. Aku lupa guys. Jujur aku tuh orangnya lupaan. Eh, Mungkin nanti aku cek lagi. Oke, oke makasih Yuda. Sumpah aku lupa lagi. Terima kasih Yuda. Oke, aku bahas lagi ya guys karena jujur ini tuh udah kelewatan guys jamnya. Aku bercepat. Oke, seperti yang aku bilang tadi, aku membuka diri aku untuk ditanya-tanya sama kalian. Aku akan drop nomor aku mungkin sekarang aja deh di komen. Mhm. Kalian bisa kayak chat aku kapanpun yang kalian mau. Aku nggak ada batas waktu untuk kalian reach out. Misalnya kalian mau nanya sesuatu, even tengah malam, nggak apa-apa guys. Kalau aku masih bangun, akan aku balas cepatnya. Tapi kadang jujur aja kalau misalnya kayak pagi pun atau siang di saat aku emang nggak buka handphone, aku biasanya belum bisa balas. Tapi kalau misalnya aku udah buka handphone, insya Allah akan langsung aku balas. Oke, nanti ketika kita belajar, aku akan memberikan kalian dua paket soal di setiap pertemuan. Yang pertama, akan ada kuis. Kuis itu kalian langsung kerjakan real time di sini. Dan yang kedua, akan ada diskusi. Diskusi itu akan aku berikan di setiap akhir sesi dan akan kalian kerjakan masing-masing. Jadi akan kalian kerjakan di luar sesi kelas. Nanti di kelas selanjutnya, sebelum pemberian materi, aku akan membahas mengenai soal-soal diskusi. Jadi kalian bisa kayak nanyain, kenapa kak jawabannya yang benar ini, kenapa yang benar bukan yang ini. Kita bisa berdebat guys di awal sesi pembelajaran setiap pertemuan, kalau kalian mau. Begitu. Oke, mungkin itu udah aku bahas ya langsung ya yang poin keempat. Oke, soal diskusi harus ada dikerjakan dan akan dibahas setiap awal pelajaran tadi udah. Nah, terus habis itu dilanjutkan dengan pemberian materi, lalu setelahnya kuis. Dan setelah kuis, semisalnya kalian masih ada waktu nih kita, dan kalian mau nanya-nanya yang lain, boleh ditanyakan di akhir sesi pembelajaran. Seperti itu. Jreng, jreng, jreng. Setelah ini apa ya? Ups, kok lama. Oke, ini udah masuk sesi Q&A, artinya ini udah terakhir banget. Kalau kalian masih ada yang mau ditanyain ke aku mungkin, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apapun guys, it's okay, tanyakan ke aku. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, reaction tulis. Kalau ada yang mau nanya boleh chat atau langsung unmic. Minta aman. Oke, siapa lagi guys yang udah aman? Siapa yang sudah aman? Yasmin aman. Oke. Yasinta aman. Yuda, Ailin, Nandita, dan yang lain-lain, apakah sudah aman, teman-teman? Hmm, ya aku rasa karena tidak ada. Oke, apa nih? Hmm. Untuk kuis apa tuh? Ah, kuis yang ini tah, yang maaf, Andika, maksud kamu kuis yang tadi di barcode itu kah? Mau dibahas? Ah,
Itu coba kalau kalian lihat, itu udah ada pembahasannya nggak sih guys? Kayak aku udah desain untuk ada pembahasan. Apa belum ya? Oh, maafkan guys. Kayaknya aku Nggak ada, lupa Kak. untuk... Gak ada ya? Oke, kayaknya aku lupa untuk add pembahasan di situ. Jadi nanti kalian boleh buka lagi mungkin berapa ya? 1 jam deh atau 30 menit sampai 1 jam dari sekarang kalau kalian mau tahu pembahasannya kalian boleh klik lagi soal yang tadi kan aku kirim di grup ya aman ya nanti kalian klik lagi terus kalian ngerjain asal nggak apa-apa nanti akan muncul untuk pembahasan jawabannya nanti abis ini langsung aku add insya Allah oke. Makasih ya Andika udah ingetin. Wah, aku appreciation banget nih buat Andika karena kamu curiosity-nya tuh besar sampai nanyain buat dibahas. Applause guys buat Andika keren banget. Love love Andika. Mantap. Aku suka semangatnya. Yes. Oke oke. Keren loh panutanku. Oke, karena kita sudah ada di sesi penghujung acara ya teman-teman. Inilah saatnya untuk aku mengucapkan selamat tinggal ke kalian semua. Yeay, kita udah selesai buat pembahasan PPU pertama. Aku harap teman-teman enjoy ya diajarin sama aku. Semoga penjelasan aku enak di telinga teman-teman. Gimana guys? Aku kira-kira kalian punya saran nggak atau masukan mungkin buat aku selama aku ngajar? Apakah aku kayak kecepatan? Apa aku kalau ngomong belibet? Apakah aku ngomongnya kayak sulit dimengerti mungkin? Syukurlah kalau teman-teman enjoy. Aku seneng dengernya. Happy, happy, happy. Terima kasih banyak teman-teman. Aku happy sekali kalau teman-teman enjoy dan bisa mengerti penjelasan aku. Oke, karena ini sudah berakhir nih sesinya. Aku ingin mengucapkan terima kasih ke teman-teman karena udah join di kelas aku dan ngebuat sesi ini jadi lebih berwarna dan juga asik. Jujur aku enjoy banget guys ngajarin kalian. Wah, I love you guys. Sampai ketemu. Ih, makasih Bang. Jujur aku salting loh Yuda. Makasih banyak udah bilang kelas asik. Aku akan berusaha untuk lebih asik lagi guys next time. Oh, terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga Desinta, Firza. Karena ini sudah di last banget nih, udah di pertemuan terakhir, udah di slide terakhir, aku akan mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman semua. Dan terima kasih karena udah hadir di kelas PPU aku. See you di kelas selanjutnya teman-teman. Oh ya, untuk soal diskusi, nanti aku akan share ya di grup. Oke? Jangan lupa dikerjakan. Teman-teman boleh meninggalkan kelas. Jangan lupa presensi ya guys. Jangan lupa presensi.